Oke, lanjut. Ya, saya percaya ke kamu ya. Saya percaya ke kamu supaya kamu benar-benar memilih madrasah. Oke, lanjut. Generasi Darussalam berakhlakul karimah, berkepribadian mandiri dan berprestasi. Ini misinya dari MA Darussalam ya. Jadi lulusan siswa sini sampai lulusan MA Darussalam harus punya akhlakul karimah ya, berakhlak mulia, berkepribadian mandiri. Ini kurang N ini ya, mohon maaf ya, ketiknya mungkin ngantuk saya, kurang N dari mandiri ya. Ini mandiri ya. Jadi setelah ini harus tidak boleh cengeng, siap menghadapi tantangan zaman ya. Dan yang terakhir harus berprestasi ya. Alhamdulillah di Darussalam banyak prestasi-prestasi yang sudah didapatkan ya. Mungkin nanti kakak-kakak Osima yang menjelaskan prestasi apa saja yang sudah didapatkan oleh Darussalam, baik itu tingkat kota sampai tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat nasional ya. Kita lanjutkan supaya tidak terlalu lama. Semakin lama nanti kamu gak lihat video saya kan ya. Next generation, kamu generasi yang berikutnya. Oke, slide yang berikutnya. Ini ada kata-kata bijak supaya kalian untuk memotivasi diri kalian untuk supaya semangat belajar. Bangsa akan menjadi besar jika terdapat generasi yang kuat. Kamu mungkin sekarang apa ya, sekolah males-malesan, Pak, Covid Pak, Corona Pak, sudah Pak, belajarnya malas-malasan. Jangan ya. Kita harus mempersiapkan diri. Kamu adalah generasi berikutnya yang menggantikan generasi sebelumnya. Kalau kamu generasinya sudah nggak kuat, maka bangsanya akan hancur ya. Jadi harus kuat kita. Generasi yang hebat akan menguasai dunia. Gimana kita bisa hebat kalau kita nggak kuat? Bagaimana kita bisa menguasai dunia kalau kita tidak hebat ya? Nah ini, berilah aku 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia. Ini dari Bapak Presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Nah, ini yang jadi cukup 10 pemuda itu bisa akan menggoncangkan dunia. Apa maksudnya? Karena pemuda itu semangatnya tinggi, ya, pikirannya masih fresh, ya, pikirannya masih kuat, ingatannya masih kuat. Jadi semakin kamu berperilaku positif ya, maka akan berdampak pada kehidupan yang ada di sekitar kamu ya. Kalau sudah pemudanya sudah loyo, sudah generasi tua ya sudah selesai nanti ya. Kalau generasi tua ya sudah selesai. Ini agama ini akan tegak jika generasinya kokoh. Sama, bukan hanya bangsa ya, agama juga. Kalau generasinya loyo, lemah, malas-malesan, sudah agamanya hancur nanti ya. Jadi saya harap walaupun kamu melihat video ini di rumah, tetap kamu semangat untuk belajar. Begitu juga nanti kakak-kakak kelasnya ya. Biasanya penyakitnya kalau sudah lama gak belajar, suruh belajar, otaknya buntu ya. Otaknya buntu, logikanya mandek karena kebanyakan lihat statusnya orang, ngomenin IG-nya orang, kerjaannya cuma itu toh ya, gak pernah baca buku ya. Terus jangan biarkan masa depan dunia ini hancur karena generasi kami yang akan membangun. Jadi akan ada pergantian generasi-generasi. Generasi A bangun ini akan dibangun lebih tinggi lagi, akan dibangun lebih tinggi. Jadi akan berjenjang sampai mencapai puncaknya. Saya harap kamu harus lebih baik dibandingkan dengan kakak-kakak kelasmu dulu ya. Walaupun kakak-kakak kelasmu sudah baik ya, kamu harus lebih baik lagi. Justru jangan sebaliknya, kakak-kakaknya sudah baik, sudah
sudah mencapai tingkat yang tinggi, justru kamu yang di bawahnya nanti mengalami penurunan. Oke. Slide yang berikutnya. Nah, ini. Bagaimana caranya untuk membentuk tadi itu kata-kata bijak tadi yang sudah saya sampaikan? Untuk membentuk generasi yang kuat maka harus belajar. Saya ulangi lagi ya. Untuk membentuk generasi yang kuat maka harus belajar. Itu kata kuncinya. Belajar apapun ya, tidak hanya di kelas ya, di rumah juga bisa belajar ya. Jangan HP-nya buat selfie talk ya. Kadang penyakitnya anak sekarang itu punya HP yang paling mahal tapi cuma digunakan untuk selfie atau main apa? Toktik ya. Oh, TikTok. Nah, saya nggak tahu itu ya sana. Ya, jangan itu. Itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Gunakan fasilitas yang kamu punya untuk kegiatan yang bermanfaat. Oke, berikutnya. Untuk membentuk generasi yang kuat maka harus berakhlakul karimah. Jadi adab itu di atas ilmu. Ya, adab itu harus di atas ilmu. Adab ilmu itu harus berkaitan. Kamu pinter, ya, gampangannya apa? Kamu pinter sampai bisa menghitung ketinggian langit, tapi kamu nggak punya adab, nggak berakhlakul karimah, percuma ilmu kamu punya ya. Jadi generasi yang kuat juga diimbangi dengan akhlak yang karimah yang mulia. Ini kamu bisa baca sendiri. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Saya ulangi lagi ya. Orang mukmin, orang yang beriman, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Ini saya kutip dari hadis ya. Silakan ini buat motivasi kalian supaya lebih semangat lagi walaupun kalian tidak masuk di kelas ya, belajar di rumah, tapi kamu camkan ini ya. Baik, ini sudah berapa menit ini? Hampir 26 menit ya. Ya mungkin biar editornya ya tidak membosan. Saya harap ini nggak bosan ya. Ya, saya harap tidak bosan. Atau gini aja, nanti kamu lihat videonya dibagi dua ya. Nah, di part pertama, part kedua, jadi 15 menitan atau 20 menitan. Nah kalau 20 menit nggak cukup ini ya. Kurang lebih ini 2 jam ini dari saya. Enggak bohong ya. Nanti kuotanya habis, nanti protes nanti. Oke. Nah, ini saya mau perkenalkan generasi terbaik yang dimiliki dunia dan dimiliki oleh umat Islam yang dilahirkan dari madrasah atau yang dilahirkan dari tempat madrasah. Mungkin kamu ada yang kenal, mungkin masih ada yang asing ya. Yang pertama sudah jelas ini, sahabat yang paling dicintai Nabi ya, Umar bin Khattab. Siapa yang gak kenal beliau ini ya? Singanya Allah ya. Beliau yang memperluas wilayah Islam. Nah ini Ali bin Abi Thalib. Apa? Kalau Nabi itu tempatnya ilmu, Ali itu pintunya ilmu ya. Ana ilmu wa Ali babuhaya. Kalau Nabi itu tempatnya ilmu, jadi kalau masuk tempat harus lewat pintu. Gak mungkin kamu lewat genteng naik ke atas. Tapi lihat, kalau kepingin dapat ilmunya langsung dari Nabi, berarti harus lewat pintunya dulu, yaitu pintunya Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas. Wah, ini siapa yang nggak kenal ini? Ya, Abdullah tafsir hadis, tafsir Quran. Ya, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, ya, Khalid bin Walid, Amir bin Surabil Asy-Sya'bi, Al-Farabi. Ini sudah
zaman keilmuan ini ya, ini masih sahabat yang keilmuan. Al-Farabi siapa? Ahli matematika dan fisika. Jangan dikira apa? Generasi Islam nggak ada ilmuannya. Justru awal ilmuwan itu dimulai dari generasi Islam. Ya. Nah ini mungkin kamu masih asing ini. Al-Bantani, ahli astronomi. Jadi ilmu perbintangan, ya, kamu tahu 1 bulan itu 30 hari, 1 tahun itu 360, ya, 364 atau 360. Itu yang membuat bukan orang luar, bukan orang Islam, tapi orang Islam, yaitu Al-Bantani, ahli astronomi, perbintangan, ya. Tapi kadang-kadang orang Islamnya sendiri nggak kenal ilmuannya, ya, itu repotnya sekarang itu, ya. Makanya ini saya kenalkan supaya kamu untuk motivasi. Oh ini banyak ini. Ibnu Sina, ahli kedokteran, pertama kali yang mengenalkan anestesi. Anestesi itu kalau dalam istilah kesehatan itu tidak merasakan sakit waktu pembedahan. Silakan nanti kamu cari artikelnya. Ibnu Khaldun, ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan. Ibnu Battuta, seorang penjelajah. Jangan dikenal ilmuwan-ilmuwan dari luar saja, dari bangsa Eropa. Generasi Islam gak kalah hebat, ya. Ibnu Rushd, kedokteran juga. Nah ini Al-Khwarizmi, memegang ilmu Al-Jabar. Kamu tahu angka 1, 2 bentuknya seperti itu dikenalkan diciptakan oleh Al-Khwarizmi. Makanya kita harus bersyukur, ya, kita bisa mengenal angka itu, yaitu Al-Khwarizmi. Siapa ini? Abu Musa Jabir, ahli kimia. Ini ahli kimia ini yang menemukan atom. Al-Jazari, bapak robotik, bapak robotik dunia. Bahkan sekarang ilmunya, ya, dipakai seluruh ilmuwan robotik di dunia. Ini orang Islam justru tidak mempelajari ini. Ini banyak PR ya, dan masih banyak lagi, ya. Oke, selesai. Kita lanjutkan. Anda berikutnya, ya. Anda berikutnya. Nah, kalian semua berikutnya, ya, kita semua. What do you do? Apa yang kamu lakukan? Ya, so what do you do? Apa yang kamu lakukan? Ya. Nah, ini saya kasih tips, ya, saya kasih supaya kita lebih semangat untuk belajar, ya. Selama ini mungkin Pak, saya belajar ini males, gak duit, covid, bla bla, ya. Ini jangan buat pantangan ini, ya. Kita lawan, ya. Ini saya ambil menurut Amin bin Surahbil Asy-Sya'bi, ya. Ini beliau ini salah satu kepalanya ilmu Islam, ya. Ini orang yang berilmu. Beliau mengasih tips seperti ini supaya kita lebih belajarnya lebih. Yang pertama, meniadakan bersandar pada kemampuan diri sendiri. Jangan pernah cepat puas kalau belajar, ya. Jangan pernah cepat puas. Selalu kepingin rasa ingin tahunya lebih. Selesai ini kepingin lagi. Kalau kamu sudah, Pak, mari Pak, selesai, berhasil, wah sudah, berhenti kamu belajar, males, ya. Selalu haus terus dengan ilmu. Nah, jangan cepat puas. Atau Pak ini loh Pak, wah saya bisa, kemudian selesai. Kalau sudah bisa selesai, nggak kepingin ditambah, ya. Jangan cepat puas. Kemudian tips yang kedua, berkeliling ke semua negeri. Nah ini repot sekarang ini masa PSBB. Nah, sebenarnya ilmu itu bukan hanya pada satu tempat, ya. Bisa kamu di rumah, bisa kamu di kelas, ya, bisa kamu di luar. Tapi kalau berkeliling suatu negeri sebenarnya
harus mencari guru kemana-mana ya, tapi sekarang masih masa gini ya bisa kamu nyari dari internet ya sementara dulu ya, karena masih masa SBB. Bahkan Nabi itu pernah bersabda, carilah ilmu sampai ke negeri Cina ya. Maksudnya apa? Kejarlah ilmu sampai kemanapun, jangan sampai berhenti. Yang sabar seperti sabarnya benda mati. Jadi nyari ilmu itu harus sabar ya. Jangan mengeluh terus. Bahkan diibaratkan sabarnya seperti benda mati. Ini loh, kayak meja ini. Meja ini dipukul ya, ditendang, didoni. Apa didoni bahasa Indonesianya? Diludahi, digoblok-goblok, diinik, gak akan marah karena diibaratkan seperti benda mati. Sama kita sedang mencari ilmu, ngantuk ya, luwe wetenge gak dikei sangu karo wong tuane, diseneni gurune, kamu harus sabar. Itu salah satunya supaya kamu ilmunya bisa bermanfaat. Dan yang terakhir, nah ini diistilahkan, jadilah seperti burung elang, cepat dan cekatan. Jadi siswa atau jadi siswi itu harus cepat, jangan klewas-klewes. Apa bahasa Indonesia klewas-klewes itu ya? Males-malesan. Aduh, udah tugas. Aduh Pak, tugas lagi Pak, capek. Wah, itu akan berhasil itu ya. Ya. Semoga ini bermanfaat. Ada 4 tips yang saya bagikan, semoga kamu bisa mengikuti. Mungkin tidak keempat-empatnya, mungkin salah satunya, 2 atau 3. Syukur-syukur bisa. Baik, selesai. Saya pesan ke kalian, sukses untuk kalian ya, generasi kuat dan berkualitas. Semoga apa yang sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian, khususnya untuk diri saya sendiri. Dan selamat kalian sudah diterima di Madrasah Aliyah Darussalam. Tetap semangat terus untuk menghadapi pandemi ini ya. Jangan bermalas-malasan. Allah a'lam bishawab. Semoga pertemuan kali ini diridhai oleh Allah, menyebabkan pahala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita yang sedang sakit semoga disembuhkan langsung oleh Allah ya. Yang punya kesusahan semoga dipermudahkan oleh Allah SWT. Terakhir, kalam dari Abu Sayyid Muhammad ya, selamanya engkau tetap santri. Jangan lupa, selamanya engkau akan tetap santri. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada perkataan saya yang menyinggung atau tidak berkenan di hati kalian semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.